Jadi mohon Bapak Ibu kita buka tata tertibnya. Jadi pengesahan tata tertib dulu baru kita melangkah ke laporan pertanggungjawaban. Jadi di halaman 3 tata tertib berapa anggota tahunan RAT Koperasi Pegawai Republik Indonesia Pemagelang SMA Negeri 7 Wajo tahun buku 2022. Oke, dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, tata tertib kita disahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak mengurangi penghormatan kepada teman-teman dan terutama kepada ketua yang mempercayakan pada saya untuk memimpin rapat ini. Baiklah, kita lanjut saja ke acara kedua. Acara pertama tadi sudah selesai, yaitu pembacaan dan pengesahan tata tertib yang dipimpin langsung oleh Pak Ketua. Sekarang kita masuk di bagian kedua, laporan dan pengesahan pertanggungjawaban pengurus. Mungkin akan dibawakan oleh Pak Ketua atau Ibu Hadiah atau Pak Ibu Wakil Ketua. Dengan hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita berbicara tentang laporan keuangan dalam siklus akuntansi, yang pertama adalah laporan laba rugi. Jadi karena disitulah barangkali puncak daripada aktivitas kita dalam mengelola keuangan. Jadi yang pertama harus disampaikan itu adalah laba ruginya, apakah organisasi atau badan usaha yang kita kelola selama ini plus atau dia minus. Alhamdulillah bisa dilihat di situ pada kolom tahun 2021 dengan 2022 ada kenaikan. Jadi tadi kita buka halaman 12. Jadi besarnya pendapatan jasa 322.198.000. Jadi itulah banyaknya jasa yang kita masukkan di koperasi sepanjang tahun 2022. Itu jadi 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 hanya sebesar 318.015.000. Jadi ada peningkatan. Kemudian saya kira setiap poin sangat jelas. Yang perlu saya perjelas di sini adalah poin nomor 4. Karena saya anggap bahwa setiap poin yang ada di situ sangat jelas. Jadi yang perlu dijelaskan di sini hanya nomor 4. Jadi jangan sampai bertanya kenapa sangat tinggi. Karena saya kira Bapak dan Ibu bisa menghitung biaya THR yang kita terima tiap tahun itu hanya 800.000 kalau tidak salah, dikali dengan 64 orang bisa kita kalkulasi. Sementara di sini nilainya 78.100.000. Jadi di situ ada titipan 40 juta. 40 juta. Jadi sebenarnya di situ hanya 38.100.000. Sebentar saya jelaskan titipannya. Kemudian biaya RAT 50 juta. Dilihat mungkin dari kondisi tadi bagaimana pelaksanaannya, mungkin kaget juga lihat kenapa sampai 50 juta. Ya, sebentar baru dijelaskan. Kemudian ada di situ beban bunga pinjaman
Jadi yang dimaksud dengan beban bunga pinjaman itu simpanan sukarela kita atau bapak dan ibu yang ada di situ di koperasi diberikan jasa sebesar 0,6% per tahun. Jadi itu ada persentase dari besarnya simpanan sukarela yang ada di koperasi kita, dan itu yang ditransfer ke SHU kedua. Jadi bisa kita lihat dari ada secara kertas yang dibagikan di tempel di situ ada SHU 2. Jadi SHU 2 itulah sumbernya yang 28 juta sekian yang diambil dari besarnya persentase 6% dari simpanan sukarela kita. Kemudian ada beban kegiatan sosial. Ini pasti bertanya apa itu sehingga ada 40 juta. Oke. Jadi yang 40 juta ini ditambahkan dengan yang tadi, yang 40 juta tadi itu dijadikan simpanan sukarela dikalikan dengan persentase SHU, akhirnya mendapatkan SHU pertama. Ada SHU pertama di kolom yang dibagikan itu, di situ sumbernya. Jadi sehingga total SHU yang dimunculkan tinggal 64.913.424 rupiah. Pendistribusiannya itulah di halaman 13. Jadi lanjut halaman 13, pendistribusian. Jadi SHU yang kemarin Bapak dan Ibu terima sebesar 35 juta total itu diambil dari poin B dan C. Dana simpanan, dana pinjaman. Jadi yang tidak ada pinjamannya berarti kosong, dia punya SHU pinjaman. Tapi semua berisi di kolom SHU simpanan. Karena itu dikalikan dengan jumlah modal, artinya simpanan pokok ditambah dengan besarnya simpanan wajib. Itu. Oke, lanjut ke halaman berikutnya, neraca. Neraca bisa kita lihat yang pertama kas. Kasnya itu ada 82 juta sekian. Itu saldo terakhir yang ada di tangan bendahara sebelum dibagikan yang kemarin SHU-nya. Tapi setelah dibagikan SHU berarti 82 juta itu berkurang sekitar 35 jutaan ya. 17 kali 2, 35 juta lebih. Kemudian ada bank 144. Jadi ini sebenarnya 144 itu sudah 7 tahun yang lalu kalau tidak salah, tidak pernah saya periksa lagi bukunya. Kemudian piutang anggota. Piutang anggota itu besarnya uang koperasi atau uang kita yang ada pada anggota. Jadi besarnya pinjaman anggota 1,9 M. Jadi bisa Bapak dan Ibu cocokkan di daftar terakhir. Jangan sampai ada yang komplain, ada yang tidak cocok jumlah utang yang sebenarnya. Gitu. Jadi yang jelas ini adalah 65 orang. 65 orang walaupun memiliki besaran yang berbeda-beda. Kemudian simpanan sukarela, dari simpanan sukarela itu yang 582 juta. Jadi ini nanti insya Allah tahun depan dikalikan lagi dengan 6% per tahun. Jadi kalau mau banyak-banyak SHU 2 tak, jangan diambil simpanan sukarela tak. Tidak pernah diambil. Gitu. Kemudian ada di situ tabungan anggota. Jadi ada sampai tahun ini ada 2 orang yang menitipkan uang di koperasi. Jadi dia simpan uangnya. Ini kami tidak kenakan jasa, tidak kenakan biaya.
betul-betul hanya dia menitipkan uangnya, walaupun sebenarnya ini bisa kita kenakan jasa karena kita pakai uangnya untuk kepentingan orang banyak. Kemudian dana pendidikan itu adalah akumulasi dari pembagian SHO yang ada tiap tahun. Dana sosial 1.400.000 sekian. Kenapa dana sosial selalu berkurang? Karena sering kita gunakan. Jadi dana sosial itu sering kita gunakan. Kemudian pembangunan daerah kerja 10 jutaan, Kesra 9,4. Jadi ini Kesra adalah akumulasi dari biaya administrasi 0,5 ya, 0,5% yang dipotong setiap kita mengambil uang. Jadi itu, jadi kalau bertanya dari kenapa kita harus bayar 0,5%, diakumulasikan ke situ. Jadi ini kemarin buat mengantisipasi dana sosial yang kadang minus, jadi kita usahakan ambil di situ. Apabila ada penggunaan dana sosial kurang, kita ambil dari Kesra. Kemudian simpanan pokok 65 juta karena anggota full sekarang hanya 65 orang. Kemudian simpanan wajib 1,1 sekian. Cadangan umum, jadi ini cadangan umum perlu saya sampaikan bahwa ini cadangan umum di koperasi itu adalah milik koperasi. Jadi tidak ada yang punya uang, uangnya koperasi. Jadi kalaupun misalnya kita keluar semua mungkin jadi anggota papan pensiun semua mungkin tidak ada lanjutkan. Ini dananya yang 82 juta sekian itu tetap ada di koperasi karena itu merupakan cadangan. Nah, jadi misalnya kita berhenti semua, ada yang melanjutkan, ada yang bisa dia lanjutkan. Itu jadi modal milik koperasi itu. Ya kecuali kalau koperasinya dibubarkan barangkali bisa. Iya. Kemudian ini dana cadangan tujuan risiko. Jadi ini kemarin sebenarnya SHU ini yang kita dapatkan kemarin dari selisih keuntungan dari Bank Kesra. Itu jadi sebenarnya ini harus kita bagi. Karena walaupun sebenarnya ini ditambahkan dari denda, jadi ada beberapa jadi denda itu dimasukkan ke situ dijadikan sebagai cadangan tujuan risiko. Sebenarnya kalau dalam aturannya di perkopasian dana tujuan risiko itu misalnya mengantisipasi apabila ada anggota yang tidak mampu melunasi utangnya. Sebenarnya seperti itu. Tapi saya kira kita tidak bisa apa sih ya, artinya aturannya seperti itu. Sebenarnya kan misalnya ada dalam suatu koperasi, sebuah koperasi ada yang anggota yang meninggal banyak utangnya, bisa diambil menutupi itu. Seperti itu sebenarnya. Kemudian SHO yang berjalan itu tadi yang 64 juta 913. Jadi saya kira untuk sementara itu laporan kami saya kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih Bu Ani. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin ada yang mau ditanggapi dari laporan ini tadi, dipersilahkan mengajukan. Silakan kalau ada yang mau ditanggapi. Saya tahu dari penjelasan tadi ada yang masih di samar-samar. Iya silakan Pak Adam. Iya silakan Pak Adam. Ada tanggapan dari Pak Adam, silakan. Terima kasih. Ada mic situ. Ada mic. Sama pakai mic. Yang saya mau tanyakan di sini.
ini dilaksanakan di setiap tahunnya ini memang tidak punya program bahwa kita harus selalu berpindah-pindah tempat. Kenapa? Boleh kita lihat sekarang. Setelah rapat kelanjutan ini, peserta sudah berkurang. Karena mungkin perasaannya di sini juga. Jadi mungkin setelah rapat ini nanti kita jangan dulu ditutup rapatnya. Kita cari tempat, nanti di sana baru kita tutup. Ya, kita cari tempat-tempat yang sejuk, dingin, ada air lautnya, ada gunungnya, untuk selfie. Itu pertanyaan pertama saya. Yang kedua, tadi saya dengar ada dana yang tidak ada yang punya. Pertanyaan saya, kita dari mana itu dana? Tentu ada yang sumbernya. Kalau sumbernya dari kita, berarti dana itu kita punya. Tapi ibu di atas katanya tidak ada yang punya. Berarti itu dana dari mana ya? Kalau sumbernya dari kita semua ini anggota ya, kita yang punya. Mohon penjelasannya dan rinciannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, daripada ada dua yang diperjelas, mungkin masih ada yang lain Pak sebelum saya serahkan ke pimpinan ke ketua atau wakil ketua. Mungkin masih ada yang perlu ditanggapi. Oke, kalau tidak ada cukup yang dua ini dulu yang diselesaikan. Intinya Pak Adam mengusulkan apakah tidak sebaiknya sekali-sekali kita RAT di tempat lain. Kemudian yang kedua, ada tadi dana yang tidak ada yang punya, sumbernya dari mana. Jadi dimohon untuk penjelasan dari Ibu Ani. Oke, terima kasih. Maksud saya ini tidak ada yang punya anggota ya, tapi milik badan usaha, milik koperasi. Sumbernya dari mana? Itu kan SHU yang kita dapatkan tiap tahun. Itu buka di halaman 13 ada pembagiannya, persentasenya itu sampai 100%. Yang 20% itu adalah cadangan. Jadi memang dipisahkan 20% dari SHU itu yang disimpan sebagai cadangan. Jadi tidak dibagikan semua sama anggota. Jadi SHU kita 64 juta sekian, diambil 20%, sehingga tersimpan 12% untuk tahun ini. Itulah yang terakumulasi sejak tahun pertama orang RAT. Jadi terakumulasi mulai tahun pertama dibuatnya, dialokasikannya ini, karena ini yang persentasenya ini aturan dari dari undang-undang koperasi, undang-undang 25 tahun 92. Memang di situ jadi untuk cadangan alokasikan 20-40%. Jadi kita ambil yang minim. Jadi kita ambil yang 20%, kemudian 27,5 itu untuk simpanan dan pinjaman, 10% pengurus, 5% karyawan, dan pendidikan itu semua. Jadi yang cadangan 20% itu memang harus ada, dan sumbernya dari keuntungan koperasi itu. Saya katakan tadi bahwa tidak ada yang punya secara individual, kita tidak punya, tapi punya koperasi kita. Nah, artinya katanya pemerintah ini ya mengatur lokasi seperti itu, walaupun anggota keluar semua, tetap koperasi bisa lanjut karena dia memiliki modal yang akan bisa dilanjutkan oleh pengurus yang lain. Untuk sementara itu Pak,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan kedua dijawab oleh Pak Ketua. Oke, terima kasih Pak. Dan terkait dengan pertanyaan tadi untuk RT tempatnya ya. Iya. Tadi diminta kalau disediakan dulu ditutup. Ya, nanti setelah ini ada. Jadi seperti ini Pak. Untuk pergi rekreasi tentu kan kita butuh dana. Sementara kan SHU ini sudah tersebar dibagi ke anggota ya. Toh nanti kalau memang teman sepakat mau pergi rekreasi, maka biaya untuk berangkat ke sana tentu ditarik lagi dari SHU yang sudah dimasukkan di simpanan sukaranya Bapak Ibu sekalian. Itu kalau Bapak Ibu sepakat. Dan saya kira dulu ini pernah memang kita usulkan ini, tetapi banyak teman yang tidak sepakat, tidak setuju. Kalau dia tidak mau berangkat, tidak rela dia kalau diambil SHU-nya dipakai pergi rekreasi, kalau kemudian dia tidak berangkat. Pernah dulu kita ini. Tapi kalau untuk tahun depan, ya, untuk nanti pembahasan program kerja nantinya untuk tahun depan, kalau teman anggota sepakat, apalagi tadi juga dari Pak Ketua Komite juga sudah janjikan juga ada subsidi dari komite, bisa saja nantinya kita programkan untuk tahun depan. Jadi RT-nya kalau bisa di tempat rekreasi kita RT, ya, untuk tahun akan datang. Tapi nanti dibahas di program kerja nanti untuk tahun 2023. Tapi untuk tahun ini, karena ini kan SHU sudah dibagi ke anggota. Kalau kita mau pergi rekreasi tentu ditarik lagi dari simpanannya Bapak Ibu yang sudah dimasukkan di simpanan sukarela. Saya kira seperti itu Pak. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak. Begini maksud saya, kalau itu yang dibagikan kemarin, mungkin ada yang berpendapat bahwa ini motor mau sosial itu kan bukan koperasi. Yang saya mau ini, siapa tahu ada dana mengendap di situ. Siapa tahu ada dana mengendap yang tidak dibagi, yang hanya tiap tahunnya bertambah saja. Ini mengendap, ya kita bisa ini nikmati bersama. Ya, karena saya lihat di situ temanya memperkuat jalinan komunikasi, kesejahteraan anggota. Jadi bukan hanya setelah diberikan SHU-nya kemarin itu sudah mensejahterakan. Saya kira kita mau yang lain bentuknya lagi. Ya, itu maksud saya. Terima kasih. Iya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak dari apa yang disampaikan Pak Adam, berangkat rekreasi, menurut hemat saya ini sesuatu yang mau dilakukan dengan biaya banyak itu perlu rencana. Artinya kalau memang kita mau tahun depan kita rencanakan datang untuk program tahun buku 2023. Karena tadi juga Ketua Komite katakan boleh, tetapi kita juga perlu pahami bahwa untuk dana komite sekarang ini kan lagi berkurang juga. Jadi ada baiknya diprogramkan dulu dalam program kerja tahun buku 2023, jadi bulan 12 tahun depan baru kita berangkat 10 juta, kemudian mau ditambah mau diambil di mana lagi. Saya kira untuk seperti itu di Padang, mohon maaf ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oke Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira apa yang disarankan oleh Pak Adam sudah ditanggapi oleh Pak Ketua dan Ibu Ketua Badan Pemeriksa. Namanya ada beberapa yang menjadi cadangan, barangkali
bagusnya barangkali yang SAU itu lebih baik untuk pengembangan koperasi kita. Iya. Dulu kan sudah kita canangkan untuk mendirikan koperasi usaha yang di bawah, sudah lebih baik kita arahkan ke sana, karena kalau itu jadi malah koperasi kita bisa menjadi besar dan SAU-nya bisa lebih besar lagi. Ya, saya pikir kalau ada usaha yang jalan di koperasi kita ini, ya, dan dikelola dengan baik, nah kita saja ini yang belanja di situ misalnya, itu bisa lebih menghasilkan SAU yang lebih besar. Jadi lebih baik kita bermodalkan ke sana saja, tidak usah dibagi itu. Jadi misalnya kita arahkan untuk bagaimana membangun itu. Iya, apakah 50% dipakai, kita apa bertahap misalnya. Ya, kalau kita tidak bisa sekaligus. Tapi kalau tidak pernah diprogram dan tidak pernah dibicarakan dalam RAT, nanti kita beralasan bahwa tidak pernah dibicarakan itu, tidak ada keputusan. Ya, jadi barangkali RAT saat ini perlu kita pikirkan itu, ya, supaya bisa koperasi kita lebih besar. Dan nanti misalnya kalau jalan itu SAU akan semakin bertambah. Ya, saya pikir tidak usah dibagi misalnya, kita arahkan ke sana untuk bangun itu. Iya, malah kunjung kita disampaikan kalau koperasi misalnya tidak siapa yang mau misalnya berinvestasi dari anggota-anggota itu untuk bank itu, nanti bisa sesuai dengan investasinya dihitung. Dan yang berani misalnya, yang berani berinvestasi, ya tetap mungkin dapat dari koperasi, tetap dapat juga dari orang yang begitu tadi namanya community. Ya, kalau misalnya pihak koperasi sekolah tidak berani membangun untuk mengembangkan usaha, memang perlu barangkali keberanian untuk untuk bagaimana mengembangkan usaha, jangan hanya simpan pinjam tok saja. Nah, karena kalau simpan pinjamnya palingan SAU yang kita dapatkan ratusan ribu, tapi mungkin kalau sudah jalan itu bisa kita sampai dapatkan jutaan barangkali. Karena memang cadangan itu peruntukan untuk permodalan, bukan untuk pembangunan. Jadi kalau untuk permodalan koperasi kalau menurut aturannya, kecuali kalau mau pinjam silakan, tapi bagaimana prosedurnya. Kemudian kalau koperasi mau mengembangkan usaha, yang perlu dipikirkan pertama itu adalah harus ada manajer. Harus ada manajer yang mengelola khusus untuk itu. Karena kalau kami ini selaku pengurus untuk simpan pinjam, mau lagi mengelola itu kan angkat tangan. Tidak bisa kami lakukan. Di samping kami mengajar, kami juga harus fokus ke situ. Karena kalau usaha itu pengalaman di SMK, saya tahu sekali di SMK 1. Di sana memang terpisah anunya. Ada memang satu pengelola, ada manajernya yang bertanggung jawab langsung di situ. Jadi itu ada manajernya harus digaji, kemudian karyawannya harus digaji, administrasinya harus digaji. Ya, silakan seperti itu. Waktu Pak Muslimin itu ada sekolah koperasi siswa. Jadi sebenarnya kalau kita mau secara administratif, kenapa kita tidak memiliki, kalau hanya sekedar untuk memiliki kantor, saya kira tidak ada persoalan kalau kita ambil kantor koperasi di situ. Hanya kan itu untuk menilai sehat, salah satu unsur penilaian sehat koperasi itu ada kantor. Kan kalau kantornya sudah ada struktur organisasinya, sudah ada pelakannya, itu kan sudah kantor namanya. Tidak mungkin juga kita berkantor terus di situ. Nah, jadi itu sudah salah satu bisa gabung dengan koperasi siswa. Artinya kecuali kalau memang mau mengembangkan usaha silakan. Tapi modal pertama yang bisa kami berikan itu hanya yang 10 jutaan untuk membangun. Jangan sampai itu 10 jutaan terkumpulnya uang itu lama loh, sampai 10 tahun, karena tiap tahun itu hanya bisa ini 1,6 saja. Jadi kalau misalnya oke lah dikasih untuk pembangunan awal 10 juta, berapa lama lagi akan menambah
bangunan itu, kemudian menambah melengkapi misalnya isinya yang di dalam itu, bisa-bisa dalam 1 bulan itu kalau mau dipenuhi, banyak anggota yang meminjam, tidak ada lagi yang bisa dipinjamkan karena dipakai untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan. Jadi itu perlu semua kita pikirkan. Dan yang paling pertama itu angkat dulu manajer. Saya tidak mampu untuk pikirkan itu. Kami tidak mampu untuk pikirkan itu. Jadi pertama harus ada manajer dulu yang bisa menghandle semua. Harus juga. Iya. Jadi seperti itu dari kami. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, baik laporan pengawas Koperasi Pegawai Republik Indonesia KPRI Tomat Dualem UPT SMA Negeri 7 Wajo RAT tahun buku 2022. Pendahuluan, badan pengawas merupakan salah satu unsur dalam sebuah koperasi yang mempunyai tugas dan wewenang. 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. 2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan, meneliti catatan yang ada pada koperasi. 4. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Tujuan umum, pemeriksaan dilakukan anggota badan pemeriksa, saya sendiri Haji Mulyati, yang kedua Dr. Andes Amri MM, yang ketiga Baharudin SPD. Waktu pemeriksaan tanggal 2 sampai dengan 5 Januari 2023. Pengawas KPRI Tomat Dualem periode 2021-2023 yang dipilih melalui rapat anggaran pada tanggal 5 Januari 2021 dalam menjalankan tugasnya pada tahun buku 2022 telah melakukan kegiatan antara lain. 1. Kegiatan rapat dengan pengurus, yang kedua rapat rutin triwulan dengan pengurus, melaksanakan pemeriksaan rutin setiap triwulan, berkonsultasi dengan pengurus, kemudian rapat dengan pengurus. Agendanya evaluasi pelaksanaan RAT tahun buku 2022, penjabaran program kerja tahun 2022, evaluasi hasil pemeriksaan administrasi keuangan, pemeriksaan administrasi keuangan pengurus, konsultasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan-kebijakan pengurus. Kemudian pembentukan panitia RAT tahun buku 2022. Hasil pemeriksaan pertama dari keanggotaan, anggota penuh 65, calon anggota 2 orang, anggota yang dilayani 65, anggota yang keluar di tahun 2022 ada 3 orang. Kepengurusan, jumlah pengurus masih seperti yang lalu, tetap 5 orang, yang aktif 5 orang. Yang pada dasarnya kita sudah ketahui bersama susunan pengurus mulai dari ketua 1 sampai bendahara. Rapat kerja pengurus setiap tahun 2022, pengurus 6 kali melaksanakan rapat, 4 kali rapat bersama dengan pengawas. Rencana kerja jenis usaha yang ditangani Koperasi KPRI Tomat Dualem adalah unit Sipampijam. Menyangkut tentang keanggotaan, mulai dari buku organisasi, buku pokok semua ada, buku khusus semua ada, kemudian administrasi usaha lengkap, buku-buku tersebut di atas dikerjakan sebagaimana mestinya. Laporan keuangan, apa yang dijabarkan tadi oleh bendahara itu adalah transfer dari laporan koperasi ke laporan pengawas. Selanjutnya kesimpulan. Atas data yang diperoleh dari pemeriksa tersebut di atas, maka kami berkesimpulan bahwa kerjasama antara pengurus cukup baik
walaupun masih perlu ditingkatkan. Khusus untuk modal dapat disyukuri, namun masih perlu penambahan modal demi perkembangan koperasi kita, Koperasi Tomak Dualem UPT SMA Negeri 7 Wajo. Saran dari kami selaku pengawas, para pengurus harus lebih berusaha bagaimana cara agar jumlah anggota dapat bertambah, menghimbau kepada anggota dan memberikan saran-saran kepada pengurus mengenai hal-hal yang dapat meningkatkan usaha koperasi. Yang ketiga, perlu diaktifkan pertemuan rutin pada pengurus dan badan pemeriksa minimal 1 kali setiap bulan berjalan kecuali emergensi. Kami selaku pemeriksa sangat mengharapkan kesadaran para anggota untuk membayar angsuran tepat waktu dan tepat jumlah, karena kesalahan yang paling banyak terjadi pada catatan bendahara adalah karena adanya anggota yang kadang membayar sebagian daripada jumlah angsuran yang sebenarnya, sehingga pengurus khususnya bendahara dan bagian pembukuan sering mengalami masalah dalam mengelompokkan posisi keuangan. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, dari hasil pemeriksaan mudah-mudahan apa yang telah diuraikan di atas menyangkut juga dapat lebih memotivasi atau mendorong untuk lebih meningkatkan manfaat dari koperasi kita ini sehingga dapat berkembang dan memperoleh hasil yang lebih memuaskan. Kami dari Badan Pemeriksa mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita untuk mencapai tujuan demi meningkatnya kesejahteraan yang merata kepada seluruh anggota KPRI Tomak Dualem UPT SMA Negeri 7 Wajo. Sengkang 5 Januari 2022. Badan Pemeriksa Koperasi Pegawai Republik Indonesia KPRI Tomak Dualem UPT SMA Negeri 7 Wajo. Saya sendiri Dr. Anda Haji Mulyati MSI, yang kedua Dr. Andes Amri MM, yang ketiga Bahrudin SPD. Demikian para Bapak dan Ibu yang kami hormati, mohon maaf selama ini kalau ada kekurangan itu datangnya dari kami bertiga. Kalau ada kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita lanjutkan dengan membuka sesi kedua untuk tanggapan. Mungkin dari Ibu sudah silakan juga. Cadangan juga. Loh, kalau memang itu untuk tidak bisa dipakai kemana-mana, kenapa itu dimanfaatkan untuk rekreasi? Kan sama, tadi kan tidak bisa dipakai untuk membangun. Tapi ada usulanya tali padam, bagaimana kalau kita rekreasi dengan menggunakan diusulkan tadi oleh pengurus dan menggunakan dana cadangan, gitu ya. Kemudian tanggapan yang kedua yang bermaksud ingin memajukan Koperasi Tomak Dualem tentang uang 30 jutaan itu SHU secara pribadi, kalau memang itu harus dibagi, bagaimana kalau itu dilarikan saja ke sumbangan sukarela, nggak usah dibagikan. Iya, maksud saya kukira dibagikan itu seperti yang kemarin itu diuangkan. Ya, kalau itu yang ke sumbangan sukarela ya saya sih biasa saja. Sekira demikian. Koperasi kan mau mengingatkan anggota, membantu anggota. Jadi itu tadi kan 1% itu Iwan mengatakan bahwa tidak ada yang full, karena dipikir terlalu banyak bunganya kita bayar 1%. Jadi kalau misalnya kita pinjam 10 juta maka kalau 20 bulan harus kembali 12 juta. Berarti selama 2. Dan nambah 2, oh sekarang tetap nambah 3. Tidak. Oh, nambah 2. Karena itu 20 bulan saya pinjam. Baru 1 bulan saya bayar. Kemudian saya mau tebus. Berarti tinggal setahun 3 bulan. Seperti itu ya? bayar bunganya yang bulan pertama dulu itu, baru tambah yang Tambah 3. Oke, berarti saya bayar hanya 4 bulan. Oke, terima kasih. Biasanya itu hanya 50.
Ini supaya tidak ada diskriminasi. Iya, seperti itu. Terima kasih. Ditanggapi ya, masyarakat dari Bapak dan Ibu yang supaya kita tidak berlama-lama di sini. Oke, kalau tidak ada dipersilakan Ibu Ani. Dana yang kita akan ambilkan itu adalah yang dana RAT. Dana RAT kan di sini kami alokasikan 50. Kan selama ini di usaha yang dipakai itu paling banter 15. Sisanya itu kan dikembalikan lagi ke kita, dibagikan kembali ke simpanan sukarelanya di Januari. Ya. Jadi mohon maaf kami ralat ya, yang 10 juta itu bukan diambil dari cadangan, kita ambilnya dari biaya memang biaya. Oke. Iya, dipersilakan Ibu Asa. Singkat saja, kebetulan tadi ada misi belakang, dan memang itu yang saya mau sampaikan kembali tentang pembayaran yang tenggelam itu. Kalau saya tidak salah permintaannya Pak Darwis, ya. Permintaan pada saat itu kalau katanya orang meminjam uang, taruh misalnya yang 5 tahun. Nah setelah pinjam uang sampai 50 juta, ternyata pada saat membayar 2 bulan sudah ada uang kontannya. Nah kesepakatan tahun lalu itu yang dibayar semuanya hanya 3 bulan. Nah sekarang perlu Bapak dan Ibu tahu bahwa yang mengakibatkan koperasi mendapatkan jasa sedikit disebabkan karena itu tadi urusannya hanya terlalu sedikit bunyi yang diambil. Jadi teman sebagian menganggap gampang mengambil pinjaman terserah. Jikalau bisa demi peningkatan koperasi kalau bisa dikembalikan seperti semula. Nanti berjalan setengah baru itu yang tidak kenakan denda. Saya kira seperti itu. Jadi hari ini yang bertanya berbaru. Buat saya bagaimana ini Bu? Jadi saya bilang tunggu pertanyaan saya sampaikan dulu di rapat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita tetapkan nanti pada pembahasan program kerja. Yang saya mau perjelas di sini tentang denda. Kan biasanya itu ada teman, ya, temannya terlambat jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo dia memperkenalkan untuk diambil dari simpanan sukarela atau pokok, saya tidak tahu sebenarnya. Oh semuanya bisa ya? Bukan bisa Bu, tapi kadang terpaksa. Oh terpaksa. Ya, cuma kan perlu diketahui sehingga ada yang bilang tinggi sekali dendanya. Saya pernah juga katakan kan itu dendanya kan kembali ke kita juga. Tapi beli itu sepertinya tidak mau terima. Jadi bisakah karena dari tema di atas ya ada lagi jaminan komunikasi ya ini yang kurang mungkin, kemudian peningkatan kesejahteraan, bisakah bunga denda itu kalau sekarang berapa persen saya tidak tahu juga, kalau bisa yang penting ada saja karena kan sifat ini hanya bagaimana memberikan ada perbedaan antara yang lancar dan tidak yang mau dari kebijakan mungkin pengurus. Sekian, assalamualaikum. Jadi begini Bapak dan Ibu yang saya hormati, semua yang terkait dengan program kerja jangan dulu ditanyakan karena kita sahkan ini diterima atau tidak diterima. Ya, oke. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, bagaimana laporan ini kita terima? Program kerja kita tahun kemarin. Iya, itu hasil kesepakatan anggota itu berapa persen dendanya. Toh nanti kalau itu kita mau robak, nanti kita usulkan di ini. Ya, jadi kalau teman itu bertanya kenapa terlalu tinggi, justru mungkin saya bertanya mungkin dia tidak mencermati dulu waktu kita rapat program kerja. Iya. Karena itu kita hanya menjalankan keputusan rapat. Besarnya denda itu kita berlakukan berdasarkan apa yang menjadi keputusan rapat pada waktu itu. Iya. Kalau itu dianggap terlalu tinggi, tentu ini kita menjalankannya. Iya. Jadi nantilah kalau memang ini nanti di program kerja kita. Sedikit saya tambahkan, makanya itu Pak Bu kami dari pengurus itu sangat mohon
tinggal sampai habis. Karena proker itu dilaksanakan di akhir acara. Kalau bukan semua mungkin tidak ditahui hasil keputusan akhir, ujung-ujungnya kena masalah komplain, itu kan pengurus lagi yang jahat, terlalu kejam itu. Nah, jadi iya makanya kami itu sangat mohon. Sebenarnya Tomelo itu maka apapun hasil keputusan harus itu kan sebenarnya seperti itu. Semua hasil keputusan rapat harus diterima. Tapi kadang ada yang tidak pernah mengetahui. Karena pulang kita sudah pernah mengatakan bahwa tidak dikasih transportnya, tidak dikasih apa-apanya, tapi dia itu tega. Aku kan kakak tuh sampai tengah hari atau tengah hari melu isi pulang, kan tidak ada langsung kalau dia minta izin pulang, minta transportnya, minta apanya. Padahal sebenarnya bukan kita tidak mau kasih, kita hanya mau kebersamaannya sampai akhir acara. Pada mau kijit tuh cuma tapi lo tahu masih di makada inilah kesepakatannya. Oke, saya kira penjelasan dari Bapak sudah cukup. Mari kita sekali lagi saya minta pada Bapak dan Ibu, apakah laporan ini kita terima atau terima dengan catatan, terima tanpa catatan atau ditolak? Benar? Oke, lebih banyak yang mengatakan kita terima saja karena penjelasannya sudah cukup. Oke. Jadi atas persetujuan Bapak dan Ibu maka laporan ini diterima. Oke. Acara selanjutnya dari tadi yang banyak ditanggapi tentang pembacaan program kerja. Program kerja ini disampaikan oleh Pak Ketua. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu harapan tadi dari Ibu Ani kalau bisa kita bersama-sama di sini sampai acara ini tuntas. Dengan hormat saya persilakan Pak Ketua untuk membacakan program kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tibalah saatnya kita masuk ke rencana kerja Koperasi Pegawai Republik Indonesia tahun buku 2023. Tentu nantinya ini diharapkan bagaimana anggota memberikan masukan sembatinya demi memajukan koperasi kita ke depan. Jadi yang pertama, jadi mohon dibuka halaman 19 ya. Halaman 19. Oke. Yang pertama bidang organisasi. Yang pertama diharapkan semua guru dan pegawai anggota koperasi. Ya, jadi termasuk nantinya yang P3K berdasarkan tadi masukan dari Kepala Dinas Koperasi dan Ketua dari Kopimda mengharapkan bisa saja ya yang P3K itu masuk menjadi anggota koperasi. Ini kan berdasarkan kesepakatan tahun kemarin. Toh nanti kalau ini mau dirubah, ya tentu kan tergantung dari anggota. Persoalan ini berkurang tahunnya atau apa kan kembali ke kita semua. Ya. Tentu kembali ke kita ya. Karena ada yang baru 5 bulan sudah mau dia tersebut, mungkin dia sudah punya ini daripada uang ini menunggak saja, sementara ada juga utangnya di ini dia ngasih. Oke. Saya kira sampai di situ ada mau ditanggapi. Ya, saya persilakan kembalikan dulu ke moderator. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin ada tanggapan tentang kita mulai dari yang pertama sampai ke yang ke-7 tentang bidang usaha. Ada Ibu Bendahara, Ibu Indah, silakan.
dana di tabungan. Namun pada tahun 2022 mulai bulan Januari sampai dengan Desember sama sekali tidak ada yang dilakukan dana pengurus. Kenapa? Karena sudah ada pengertian dari anggota. Karena Ibu Hadani kan bilang terlalu, Bapak kalau memang Ibu atau Bapak tidak sanggup membayar bulan itu, tolong disampaikan ke bendahara. Dan itu yang terjadi pada tahun 2022. Jadi kami dari pengurus juga punya hak nurani. Seandainya sama dana barangkali mungkin puluhan juta dana yang kami terima bulan ini. Jadi karena kami berpikir dengan pengurus yang lain bahwa tidak perlu denda, yang penting ada penyampaian sebelumnya. Jadi mohon maaf nih Budi, tidak pernah sedenda kita ini, tidak pernah sama sekali. Tidak pernah. Ya. Nah kemudian tentang pengambilan di simpanan, jadi mohon maaf karena memang banyak yang tidak tahu berapa simpanannya. Pernah kami sampaikan kalau sudah tidak ada simpanan sukarela, maka sangat-sangat terpaksa kami mengambil simpanan wajib, padahal itu sudah menyalahi aturan operasi. Simpanan wajib boleh diambil pada saat anggota keluar sebagai anggota koperasi. Tapi karena sikonnya yang meminta, sangat-sangat terpaksa pengurus mengambil simpanan wajib dari anggota. Kenapa? Kalau tidak diambil maka koperasi minim sekali pendapatannya. Nah, kenapa demikian? Kalau anggota yang tidak diambil simpanannya, maka untuk pembayaran SAU-nya tetap banyak diterima, maka rugilah koperasi. Kemudian yang kedua tadi yang disampaikan Pak Ketua bahwa ini aturan, jadi bukan berarti rugi koperasi. Tapi kalau kita melihat bandingkan dari tahun sebelumnya, setelah peningkatan koperasi itu luar biasa. Tapi untuk tahun ini, karena ada aturan baru yang dikeluarkan anggota, makanya koperasi sedikit sekali pendapatannya. Mungkin Ibu Hadani barangkali mungkin sampaikan berapa saja pendapatannya tahun ini dibandingkan dengan tahun kemarin. Bisa kira seperti itu. Jadi mohon dipertimbangkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. SHU yang diterima kemarin itu nikah hasil tak 1 tahun. 1 tahun. Dan itu 300.000 saya dapat 1 tahun. Itu juga. Jadi tidak ada tambah halanya yang masuk di modalku di situ. Tidak ada. Cocok itu pertanyaan saya. Aja deh. Iya, saya kan tidak tahu. Selanjutnya ini saya mau bermohon ini. Apakah bisa ini demi kesejahteraan anggota? Setelah ada peminjaman, bisakah ada keringanan setelah kita mau tebus? Misalnya kita mau tebus, tidak kena bunga. Gubernur, biar gubernur jelaskan gitu nanti. Nah, kemudian permintaan saya begini, bisakah kita seperti sebenarnya tidak bisa itu ya. Apakah kita bisa seperti bank? Itu bank pakai bunga menurun. Pakai bunga menurun. Di sini pakai bunga tetap. Misalnya saya pinjam 20 juta, kena 1%. Yang kedua 20 juta itu saya tidak bayar bunganya 20%, yang 20 juta itu. Bisa nggak ada keringanan? Kalau pihak balik tidak ada keringanan, bisa kan diturunkan 1% gitu? Ya, karena ini koperasi kan mau mensejahterakan anggota, bukan untuk mencari uang di sini, bukan, hanya untuk mau pinjam, tempat meminjam uang di kalau di koperasi. Kita tidak pernah mau mencari keuntungan dengan motor yang selalu rumah, tidak. Itu sih. Koperasi yang sangat menolong tempat untuk meminjam. Jadi di setiap LPJ ada ini Pak, ini ada sebaran. Jadi uang Bapak itu hanya sampai simpanan sukarela, itu uang murni. 1, 2, 3, itu uang murni. Modal. Nah,
SH1 itu diambil dari yang 80 juta tadi, dikasih lagi uang di situ SHU pendapatan pertama dari 80 juta tadi yang disisihkan. Jadi SHU kedua, simpanan sukarela yang dikalikan 6%, dikasih lagi pendapatan kedua. Pendapatan ketiga itu yang kita terima kemarin, yang warna merah. Ya. Jadi bisa kita hitung berapa sebenarnya tambahan uangku dalam tiap tahun, sementara saya tidak pernah pinjam. Ente kan tidak pernah pinjam. Jadi SHU yang didapatkan betul-betul hanya SHU dari modalnya. Iya, sudah tidak bisa hitung. Ya berarti dipaham Pak, jangan sampai bahwa lama aku menjadi anggota koperasi telur atau bahasa bulolongan. Ya bukan itu, ada tambahan 2 poin itu yang SHU 2 yang tanpa kita sadari dapat. Nanti Januari saya kirimkan lagi simpanan sukarela Pak, tenang, nanti saya kirimkan dari yang 31 juta itu. Oke, selanjutnya Bapak. Oke, kemudian terkait pertanyaan selanjutnya Pak Dan, itu di bank memang betul pakai istilah bunga menurun. Tetapi yang perlu kita pahami bersama bahwa di bank itu memang menggunakan istilah bunga menurun, tetapi angsuran tetap. Jadi kalau kita meminjam di bank, itu angsuran kita kalau di awal-awal itu lebih banyak bunga ketimbang pokok. Iya, misalnya kalau di koperasi kan, kalau misalnya kita pinjam 50 juta, sudah dibayar sampai 25 kali, maka pokoknya tinggal 25 juta. Tapi kalau di bank tidak seperti itu perhitungannya. Ya, kalau kita pinjam 50 juta selama 50 bulan, kalau kita sudah bayar sebanyak 25 kali, kemungkinan pokoknya itu masih 40-an. Masih boleh jadi 40 lebih. Tapi kan kalau di koperasi, ya tetap pokoknya bunga juga tetap. Kalau di bank, di awal-awal itu pokok kita, pengembalian kita sedikit sekali. Iya, bunga yang banyak. Makanya kalau kita mau tebus, tetap banyak yang kita bayar. Walaupun misalnya dikenakan penalti hanya 3 bulan, tetap kita masih banyak bayar karena pokoknya masih banyak. Beda perhitungan kita di koperasi. Ya, saya kira seperti itu perhitungannya di bank. Hanya istilahnya saja bunga menurun. Bunga menurun memang ini ya, di awal tinggi bunga, tapi pokok sedikit sekali. Tapi angsuran yang kita bayar sampai terakhir itu tetap sama terus. Ya. Saya kira seperti itu ya Pak, untuk terkait dengan di. Kemudian keuntungan di koperasi kan bunga itu kembali ke kita ya, kembali ke kita. Saya kembalikan lagi ke. Masih ada yang bertanya, apakah suku bunganya bisa diturunkan dari 1%? Bapak dari pihak Sahmati, memang saya sependapat dengan Pak Dan, apakah bisa diturunkan? Karena kalau kita pinjam 10 bulan, misalnya itu artinya 10% sebenarnya. Kalau kita masa pelunasan 20 bulan, itu artinya kita 20% sebenarnya. Jadi saya juga sependapat dengan Pak Dan, bisakah diturunkan? Karena banyak koperasi sekarang sudah menurunkan dari 1 menjadi 8,5. Jadi kalau memang kita mau menghitung berapa besarnya waktu pelunasan. Jadi kalau kita pinjam 10 juta, kemudian kita kembalikan 20 bulan, beda kalau kita kembalikan 10 bulan, karena dikali 20%, dengan dikali 10%. Nah, untuk tidak memberatkan, barangkali ada 2 yang saya sarankan. Yang pertama, turunkan suku bunga dari 8,5 0,85. Kemudian ataukah
Kalau ada orang yang pinjam 20, pelunasannya 20%, 20 kali, cukup dihitung 10% saja. Jadi 10% saja, kalau meskipun dia lunasi 20 bulan, tapi bunganya yang dihitung hanya 10. 50 kali juga demikian. Artinya kalau kita mau menghitung hanya 10% saja. Karena kalau kita pinjam 50 juta kemudian kita bayar 30 kali atau 40 kali, itu bunganya terlalu tinggi. Kalau bunganya terlalu tinggi. Jadi kalau saya menyarankan sebenarnya dengan Pak Adam, bisa diturunkan itu 1%. Tapi ini tergantung dari kita semua. Ini baru kalau berpikir saya dengan Pak Adam. Jadi saya coba tanggapi sedikit ya. Itu tadi 10 kali memang 10% ya total, 20 kali 20%. Tetapi kan memang kita menggunakan itu uang juga kan sebanyak 20 bulan juga, lama juga kita pakai. Ya, masa kita pakai selama 20 bulan, beda bunga yang kita pakai bayarkan sama bunga yang kita bayarkan, kita hanya pakai hanya 10 kali. Iya, ini kan artinya itu uang sama kita lama ya. Kalau kita misalnya kita pakai untuk usaha misalnya, itu kan kita pakai usaha juga selama 20 bulan. Jadi sebenarnya itu 1% itu sudah rendah sebenarnya. Di koperasi yang itu banyak itu yang 1,5, ada yang 2,5. Kita 1% sebenarnya ini sudah paling rendah barangkali ya kalau untuk koperasi KPRI barangkali yang ada di ini. Iya, sama. Oke, saya bertanya ke teman sebat. Mohon maaf, saya tambah lagi. Saya tambahkan sedikit pengalaman saya kelola keuangan. Nah, tidak pernah ada yang penuhi full. Tidak ada perjanjian 50 kali, 20 kali nah selesai ini. Jadi tidak ada itu makanya 50 kali betul, tidak ada. Yang paling banyak itu hanya 10 kali, 20 kali. Lewami dua yang artinya yang sudah di atas 20 kali itu tidak pernah ada full dia bayar sampai di sana. Artinya kami pengurus tidak persoalkan, terserah Bapak dan Ibu anggota mau berapa. Cuma itu kalau sedikit kita masukkan kan sedikit keuntungan juga, sedikit juga kita terima. THR juga kurangi, semua kurangi. Artinya ini bukan dari pengurus ya. Pengurus hanya mengelola. Berapapun hasil kesepakatan Bapak dan Ibu kami laksanakan. Cuma itu pengembalian pasti penerimaan juga kurang. Ini saja karena kebijakan yang hanya 3 bulan, nanti 3 bulan itu sangat terasa. Artinya peningkatannya tidak seperti tahun kemarin. Jadi saya lihat ini kemarin kalau saya hitung-hitung ada anggota ini yang pengembaliannya itu sampai 6 jutaan kalau tidak salah. Sebenarnya SHW yang diterima sekitar itu. Yang dia nggak rasa itu. Artinya banyak kita bayar, banyak juga kita terima, sedikit kita bayar, sedikit juga kita terima, semua kembali kepada kita. Jadi kami pengurus silakan Bapak dan Ibu mau menurunkan mau bagaimana. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, saya tanggapi tadi jawaban dari saya. Begini, sedikit saja bisa lanjutkan. Ini koperasi kita ini pegawainya itu tidak bekerja maksimal. Kenapa saya katakan tidak bekerja maksimal? Tidak ada tim surveinya. Kenapa? Ada orang yang sudah tidak ada gajinya diterima, sudah ambil di bank lain, masih dikasih uang juga di sini. Apakah saya sanggup bayar? Sudah pernah terjadi. Ada pernah terjadi pegang ATM-nya orang. Pegang ATM
dia orang saya pesan saya. Itu berarti tim surveinya kurang cerdas. Kalaupun begitu misalnya sudah disurvei, kalau tidak ada lagi gaji yang bisa dibayarkan, apakah kita bisa masukkan ragunan saja? Misalnya sertifikat motor, ya kita bisa dikasih. Karena ini koperasi, ada jaminan, kita masukkan jaminan. Oke, sertifikat persen. 1%. Oke, siapa yang mau 1%? Oke, kalau kita lihat ini lebih banyak yang menginginkan 1%, kita tetap 1% saja. Karena tadi yang buka sudah sepakati yang tetap 1%. Kemudian ini yang pelunasan. Tadi yang pelunasan tadi itu, apakah masih tetap sepakat dengan yang ini tadi? Ada dua opsi ya, ada dua opsi pelunasan. Tadi bisa bayar lunas sampai setengah atau membayar 3 kali bunga berjalan atau penalti 3 bulan. Tentu ini yang menguntungkan untuk anggota. Ya. Kalau misalnya dia kontraknya 50 bulan sudah bayar 24 bulan, berarti dia hanya 1 bulan saja ya, bayar sampai setengah bukan 3 bulan. Bagaimana Bapak Ibu? Ya. Tadi kan tujuannya tadi ini untuk meringankan ya, meringankan. Dan ini sangat membantu yang anggota ini. Ketika kemarin itu baru 3 bulan jalan sudah harus ditebus, itu luar biasa itu bunga yang harus dibayarkan. Nah, Bapak Ibu tetap yang ini? Iya. Oke. Yang mana Pak? Itu tadi pelunasan itu bisa dilakukan kalau sudah berjalan separuh dari total perjanjian angsuran. Ya, kalau misalnya sudah sampai setengah mau ditebus tidak dikenakan lagi bunga, hanya dibayar pokoknya. Atau ini ada atau misalnya ini teman ini kontraknya 50 bulan baru bayar 5 bulan. Nah ini tadi kalau ini yang dia mau bayar sampai setengah maka masih harus bayar 20 bulan bunga. Nah, makanya tadi ada pilihan tadi itu atau 3 bulan bunga berjalan. 5 bulan tambah 3 bulan. Iya, jadi misalnya sudah bayar 5 kali, kalau mau tebus maka harus bayar bunga 3 bulan lagi. Pasti yang mana yang menguntungkan untuk anggota, yang mana yang menguntungkan untuk anggota, maka itu yang kita lakukan. Iya. Dia kan 60 kali, baru 1 kali, baru mau tebus ya. Nah, ini pokoknya dikembalikan ke pokoknya ditambah dengan bunga 3 bulan. Oke, saya kira ini. Kemudian tidak permodalan. Ya, ini perlu barangkali diketahui khususnya untuk calon anggota ya. Iya, calon anggota. Jadi simpanan pokok itu 1 juta. Ketika kita mau masuk menjadi anggota koperasi, maka kita membayar simpanan pokok 1 juta. Tetapi kalau ini berat bisa diatur sebenarnya ya, bisa diatur ini. Simpanan pokoknya ini kalau misalnya langsung berat, langsung bayar 1 juta, maka bisa kita misalnya bayar 4 kali. Jadi 250.000. Yang saya hormati, demikian tadi ada 3 pembahasan kita. Yang pembahasan pertama tentang pertanggungjawaban, kemudian tentang program kerja, dan semuanya kita sudah sepakat. Saya tidak perlu lagi membacakan kesimpulannya, mari karena kita buat kesimpulan masing-masing saja, karena kita mengikuti dengan baik tadi pembahasannya dan sudah cukup, penjelasannya sudah cukup jelas, sehingga tidak perlu kami simpulkan lagi. Yang jelas bahwa laporan pertanggungjawaban kita terima dengan baik, kemudian program kerja kita juga terima dengan baik dengan beberapa tambahan tadi. Sekiranya demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mohon untuk sebagai pimpinan sidang setelah ini sampai di sini saya kembalikan ke Pak Ketua untuk menutup acara ini karena bentuknya tidak datang.
Jadi yang menutup acara kita ini adalah ketua atau pengurus. Saya persilakan. Dengan mengucapkan alhamdulillah rapat anggota tahunan KPRI Tomagelang SMA Negeri Tujuwajo tahun buku 2022 dinyatakan ditutup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.